Untuk gaji pokoknya saat itu video ini berdasarkan pengalaman yang aku jalani. Jadi kalau ada yang kurang sesuai atau sudah berbeda saat ini, mohon maaf dan harap dimaklumi ya. Happy watching. Hai, kembali lagi di channel kita Mana Family. Pernah bahas bagaimana untuk tes masuk kerja di PT Surya Madisrindo. Dan juga kita udah share ke kalian bagaimana tips-tips untuk mencari kerja terutamanya di kota Batam. Dan kali ini aku juga akan berbagi pengalaman tes seleksi kerja juga yang pernah aku jalani, tapi di PT Mayora Indah Tbk. Ya, tepatnya setelah aku tamat kuliah, aku kan banyak tuh cari-cari lowongan kerja, banyak juga apply kerja kan. Dan aku apply salah satunya di PT Mayora Indah Tbk melalui website resmi Mayora Indah Tbk. Di situ kita akan diarahkan untuk mengisi data diri, kemudian melampirkan CV kita, dan memang kalau kita memenuhi syaratnya mereka, kita akan langsung dipanggil. Nah, kalau aku kemarin, karena aku fresh graduate ya, jadi saat aku udah submit lamaran di websitenya mereka, selang beberapa hari aku mendapat telepon dari HRD-nya Mayora. Mereka konfirmasi apakah benar aku ngelamar di websitenya mereka. Kemudian di situ aku diinterview ya seputar pertanyaan-pertanyaan mengenai tamatan mana, kemudian jurusan apa, pengalaman organisasi, tentang umum lah ya, mengenai CV kita yang ditanyanya secara lisan. Setelah diteleponnya itu, selang beberapa jam kemudian, aku langsung ditelepon sama usernya. Dan informasi ya, kemarin itu aku diberi kesempatan untuk tes menjadi cost accounting di pabriknya mereka. Jadi pada saat aku interview dengan user, yang ditanyanya itu seputar akuntansi biaya, harga pokok produksi, harga pokok penjualan, terus bagaimana metode-metode menghitungnya, banyaklah seputar akuntansi biaya. Ya, motor lewat dulu ya. Di Batam banyak memang orang pembalap. Nah, kemudian si RD-nya kabarin, Pak, kalau nanti lulus interview dengan usernya, kita akan kabari info selanjutnya. Dan aku langsung persiapan ini, langsung buka lagi buku waktu kuliah, pelajari akuntansi biaya, baca-baca, hafal-hafal, tiba-tiba dapatlah email. Nah, aku di email dari HRD-nya langsung undangan untuk mengikuti interview by Skype. Aku masih punya emailnya, nanti aku lampirin ya. Di email itu juga dia bilang ada interview Skype dan kemudian ada psikotes. Aku bingung nih apakah ini sepaket atau tunggu lulus dulu gitu kan. Tapi daripada banyak nanya, aku jalani dulu. Langsung lah ya, pakaian rapi, mandi, sisiran, pakai kemeja, tapi celana pendek di bawahnya karena nggak kelihatan. Awalnya sih ngobrol-ngobrol ya, bagaimana selama kuliah. Dan pada saat di pertengahan dia langsung kasih soal akuntansi mengenai cara menghitung harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Jadi dia kasih soal, aku disuruh ambil alat tulis, aku tulis soalnya dan disuruh kerjakan. Dan dia nungguin guys, sampai akhirnya dia nanya berapa jawabannya. Puji Tuhan saat itu jawabanku benar. Setelah dari situ si HRD-nya bilang, oke Pak, nanti akan kita kabari kalau lulus, Bapak akan lanjut ke psikotes gitu. Besoknya dia langsung kabarin bahwa aku lulus. Dan kayak tadi yang aku bilang, di badan email itu dia ada ngundang untuk video call by Skype dan juga psikotes. Jadi jadwal psikotesnya sudah ada. Sejujurnya pada saat aku ngalamin interview by phone 2 kali, kemudian video call by Skype, aku sebenarnya masih belum percaya teman-teman ya. Kenapa? Karena kan masih banyak lowongan-lowongan yang nggak jelas gitu. Tapi yang buat aku agak berpikir adalah di email itu dia buat jadwal psikotesnya itu di psikologi USU. Nah, aku mikir dong, kalau mereka nipu, masa sih kerja sama-sama orang USU gitu kan? Nah, jadi daripada aku berprasangka yang enggak, di hari H aku langsung datang ke sana, aku ke USU, ke Fakultas Psikologi, aku tanya PIC yang tertera di email, ternyata bener. Mereka langsung arahkan ke sebuah ruangan lah ya, di salah satu ruangan untuk ikut tes. Nah, di situ kami bertiga, tapi karena aku beda sendiri, jadi kan soal kami memang berbeda dan waktunya berbeda. Nah, untuk psikotes itu cukup lama ya, karena semua jenis psikotes di situ diuji gitu, mulai dari deret angka, baru algoritma, deret huruf, pola gambar, menggambar orang, menggambar pohon, tes koran, analogi. Itu kan ada yang dari 2 statement, kamu pilih yang mana. Nah, yang gitu-gitu, sinonim, antonim, pokoknya hampir semua jenis psikotes itu diuji di sana.
Selesai psikotes, aku langsung wawancara psikolog di situ. Terus terang itu aku belum pernah sebenarnya wawancara psikolog. Jadi benar-benar deg-degan lah gitu kan, benar-benar apa istilahnya, canggung apa bahasa Inggrisnya? Bukan, grogi. Nervous. Hah? Nervous. Nervous ya itu. Jadi memang sangat-sangat nervous lah kan, grogi. Dan wawancara psikolog itu pertanyaannya seputar gimana ya? Mereka lebih menggali bagaimana kepribadian kita, karakter kita, pola pikir, kemudian bagaimana kita problem solvingnya, menganalisa. Jadi contohnya itu dia nanya, pernah nggak sih ngalamin masalah dalam hidup? Terus apa masalah terbesar yang pernah kamu alami? Apa respon kamu saat kamu mengalami tekanan atau masalah? Kemudian selama berorganisasi, pernah nggak punya masalah dengan pimpinan atau mungkin dengan bawahan? Apa yang dilakukan? Bagaimana mengatasinya gitu. Jadi seputar yang kayak gitu-gitu. Benar-benar memang mau menggali kepribadian kita. Nah, setelah dari wawancara psikolog, aku pulang. Hanya selang 2 hari mereka langsung telepon lagi. Ditelepon sama si HRD-nya yang pertama tadi, dan di situ dia bilang aku lulus semua prosesnya, dan di situ dia offering mengenai gajinya berapa, tunjangannya apa aja. Seingatku kemarin ada gaji pokok, ada tunjangan uang makan, kemudian asuransi. Nah, kemudian penempatannya tentunya di Tangerang ya, di pabriknya mereka, dengan posisi cost accounting. Untuk nominalnya, uang makannya, Masa sih? untuk gaji pokoknya saat itu sudah di atas UMK ya. Saat aku di offering gitu, aku nggak langsung ngasih jawaban iya, teman-teman. Jadi karena aku nggak langsung ngasih jawaban di hari yang sama, mereka kasih aku waktu 3 hari kemarin. Dan setelah 3 hari kemudian mereka hubungi, aku jadinya nolak gitu. Karena setelah aku perhitungkan segala sesuatunya, biaya operasional nanti aku sehari-hari, kemudian benefitnya, aku lebih memilih perusahaan yang satu lagi dibanding Mayora. Perlu diingat bahwa ini adalah pengalaman pribadiku, jadi kalau misalnya ada yang kurang sesuai atau mungkin berbeda, ya mohon maaf ya, karena ini pengalaman pribadi. Dan aku juga tidak mengatakan bahwa Mayora itu nggak baik atau nggak bagus atau kurang besar gajinya, bukan. Kalau dari standar pada saat itu, Mayora udah termasuk bagus gitu. Kita tahu sendiri ya bahwa Mayora salah satu perusahaan yang besar. Nah, jadi itu dia bagaimana pengalamanku rekrutmen di PT Mayora Indah Tbk. Prosesnya itu ada interview HRD, interview dengan user, interview dengan atasannya lah ya, mungkin atasan di situ, psikotes, dan juga wawancara psikolog. Kalau lulus, kita langsung di offering gitu. Aku lupa ingat apakah kemarin ada MCU atau enggak, tapi seingatku sih nggak ada kayaknya kemarin MCU-nya. Nggak tahu ya kalau misalnya udah nyampe di sana. Jadi itu aja teman-teman pengalamanku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.